Keep on Sobat Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat sore, jumpa kembali bersama Riki Bibisana ya. Dan di sore hari ini juga ada yang spesial ya untuk Sobat Citra di manapun Anda berada. Tapi sebelumnya Riki juga menyapa nih untuk Anda yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan dialog interaktif ya. Ini tema dialog hari ini ya, tema dialog radio bersama DPRD Jawa Tengah Sobat Citra untuk Kamis 13 April 2023. Tema kita hari ini ada mudik aman lebaran berkesan ya. Dan tentunya sudah hadir narasumber kita dari anggota Komisi E, Komisi A juga ya. Dan tentunya untuk Sobat Citra kita akan langsung ya mendengarkan juga. Nanti ada himbauan-himbauan pesan-pesan untuk Sobat Citra dimanapun berada. Oke, dan sudah hadir ini ada Ahmad Fadlun ya, Gus Fadlun. Wah, selamat sore Gus. Ya sehat ya Gus ya. Iya, oke. Puasa enggak ini Mas Diki? Alhamdulillah. Puasa dong. Belum ini ya Gus ya, belum bolong ya Gus ya. Belum ya. Alhamdulillah. Masih saya bantu khawatir nek pas Diki itu nanti poso beduk gitu. Kayak anak-anak kecil ngelatih itu kan. Iya. Medot terus puasa lagi ya Gus ya. Oke, ada juga ini Muhammad Ngani Richard. Selamat sore Pak Richard. Sore Mas Di. Iya, sehat ya Pak ya. Sehat-sehat alhamdulillah. Ini sudah hadir juga. Ini ada Pak Isnaini dan juga Pak Holik nanti nyusul ya. Iya. Oke, Gus, ini kita ke Gus Fadlun dulu. Ya, Gus, tema kita hari ini mudik aman lebaran berkesan Gus ya. Di mana jumlah pemudik ke Provinsi Jawa Tengah ini kabarnya ataupun diperkirakan menjadi yang paling banyak pada Hari Raya Idul Fitri 2023 ini ya. Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk menyiapkan mudik yang aman di Jawa Tengah, Gus? Oke, terima kasih Mas Diki dan pendengar Radio Citra FM. Jadi mudik apa tadi istilahnya? Mudik aman lebaran berkesan. Mudik aman lebaran berkesan. Ini kalimat ini sudah disusun lama Mas Diki. Artinya bahwa kita pemerintah sudah menghitung benar. Ini kemarin kan ada keluar nggak boleh harus pakai masker dan sebagainya. Nah ini tetap kita harus waspada dan pemerintah tidak berarti membebaskan 100%, tetap himbauan waspada dan tetap mengendalikan diri itu harus. Maka dari itu hari ini alhamdulillah kebarengan dengan COVID sudah longgar. Kebetulan ini mau nanti hari raya Idul Fitri dan khususnya umat Islam ini berarti kan harus membesar banget. Lah ini infrastruktur sudah siap semua Mas. Sudah siap semua. Tapi lagi-lagi tetap saya kadang-kadang begini Pak, ini gimana ya? Kalau memang Allah pernah bilang begini, Inna khalaqnal insana fi kabad gitu. Aku ndadeke menungso dalam kondisi ruwet. Setelah tol jadi, semua fasilitas, warung, sekarang tinggal dihitung Mas Diki. Ini nanti kurang lebih 32 juta orang masuk ke Jawa Tengah. 32 juta orang diperkirakan. Segitu ya Gus ya. Wow. Ini jalan tol siap, tapi ya sekarang tinggal menghitung Mas Diki. Iki rest area ya. Hanya mampu menampung berapa orang ya? Juk pom hanya mampu berapa dan sebagainya. Maka dari itu ya kita bareng-bareng. Tapi prinsipnya pemerintah telah bekerja semaksimal mungkin. Kemarin kami Komisi E itu telah muter Mas Diki dari Brebes. Artinya sing kewenangan Jawa Tengah untuk rumah sakit yang dekat dengan jalur-jalur besar ini harus siap sedia, harus mempersiapkan diri untuk menyambut. Semoga tidak ada apa-apa, semoga. Tapi barangkali nanti ada yang kecelakaan, maka kami memandatkan terhadap rumah sakit baik niku milik Pemprov maupun daerah, semua kami kondisikan untuk bahkan dengan dinas kesehatan provinsi pun harus segera mengkondisikan itu karena ya bagian dari menyambut warga Indonesia yang beragama Islam yang posisinya begitu. Jadi ini besar sekali memang. Kalau yang kemarin, kalau yang keluar dari Jawa Tengah itu hanya 18 juta, yang masuk Jawa Tengah 32 juta Mas Diki. Jadi ini Jawa Tengah tok. Jawa Tengah tok ya. Jadi ini termasuk besar ya, Gus ya. Jutaan manusia ya. Iya. Mungkin gitu Mas. Iya. Oke, kalau menurut Gus Fadlun sendiri untuk infrastruktur jalan terutama nih Gus di Jawa Tengah gimana Gus? Sampai hari ini yang untuk fasilitas lebaran dalam artian bukan jalan-jalan kampung-kampung lah ya. Semua sudah selesai. Semua
Terakhir nanti min 10 hari ini kan sudah ini. Artinya semua sudah terkondisi yang pembangunan sudah selesai, termasuk yang itu Bandung yang baru juga kemarin sudah dilewati, terus masuk yang Demak ini juga sudah dilewati walaupun belum mulai masih gratis bahasanya, tapi itu mulai uji coba dan ini hari raya ini bisa digunakan. Bisa digunakan ya Gus ya. Jadi sudah semaksimal mungkin diusahakan ya Gus ya. Tapi ya yang punya sahabat, punya saudara mau ke Wonosobo umpamanya ya tolong disampaikan memang tetap harus benar-benar persiapan Mas Diki. Jadi jangan hanya mengandalkan warung di jalan. Kalau bisa ya kalau pingin bawa termos Pak dari rumah untuk ngopi bawa bekal barang ya. Roti atau apalah yang kira-kira memang bisa terbawa dan terjangkau karena tidak jaminan juga nanti di jalanan itu karena hari ini sangat banyak ramai sekali dan tetap waspada, agak terlambat nggak apa-apa lah Mas. Jadi nggak harus hati-hati ya Gus ya, nggak harus buru-buru ya Gus ya. Kalau menurut Gus Fadul sendiri ini untuk di Jawa Tengah sendiri tingkat kepadatan yang akan terjadi pada H-min berapa Gus? Untuk di Jawa Tengah itu perhitungan min 3 ya. Udah mulai ini ya puncak mudik ya Gus ya. Tapi sebetulnya kan himbauan Mas Diki sudah di ojo lah min 3 lah ojo mepet. Tapi kan banyak juga yang memang dikomunikasikan itu karena kaitannya dengan pekerjaan iya, betul. Dengan nyun sewu gajinya, insentifnya belum cairnya, maka hari-harian juga memutuskan itu dan ini ya menjadi solusi ya tetap kayaknya nanti min 4, min 3, min 2 ini tapi ya tetap harus ya tak pikir insya Allah ya semoga dengan persiapan semaksimal mungkin khususnya pemerintah provinsi dalam hal ini sinergi dengan baik keorganisasian ini semua organisasi digerakkan loh Mas Diki ini gitu ada ya? NU, ada Muhammadiyah, ada Kokam, ada apa artinya memang yang kemarin sebatas bisa membuat posko gitu ya. Ada ini termasuk membantu ya Gus ya posko sangat. Maka dari itu mama kayak di daerah Kepil, di daerah Solomerto barang Pak itu kemarin sudah komunikasi ya nomor kemarin juga ada rembukan antara Purworejo karena perbatasan Purworejo dan Wonosobo di daerah Bruno itu kita gabung yuk dan sebagainya karena tetap ada Mas, tetap hanya. Jadi saya kadang-kadang mikir ini jalur tikus, bahasanya kalau berat itu kan sudah jalur tikus lah untuk ukuran. Ternyata banyak juga, jadi yang dari Jogja ke Wonosobo ke Jogja atau bahkan mungkin dan maka sangat dipentingkan banget ya setidaknya kekompakan keindonesiaan nggak sepakat nggak apa-apa tapi kita harus sepaham harus memahami atas perbedaan orang lain begitu ya penjelasan dari Gus Fadul ya sampai cerita sangat luar biasa sekali. Kita ke Pak Richard nih. Pak Richard ini menurut Pak Richard sendiri untuk mudik yang aman di Jawa Tengah itu yang bagaimana sih Pak Richard monggo. Kalau dikatakan mudik yang aman di Jawa Tengah ya tentu mudik yang disiapkan dari semua sisi. Satu sisi diri kita yaitu sehat, soal kesehatan. Nah bagaimana kita mempersiapkan agar sebelum mudik itu kita betul-betul badan kita, keluarga kita yang akan ikut mudik itu dalam kondisi sehat. Sehat. Karena ini akan mempengaruhi di perjalanan itu untuk aman. Yang kedua dari sisi persiapan, misal mudik itu kita akan berapa hari, mau kemana aja. Jadi saya menghimbau agar Bapak Ibu semuanya, terutama para pendengar Citra FM dimanapun berada, bahwa mau bepergian selama musim Lebaran itu mohon untuk bisa direncanakan dulu, sehingga ini nanti akan mempengaruhi bekal apa yang akan kita bawa. Nah itu yang ketiga tentu bicara soal fasilitas penunjang. Nah ini banyak sekali penunjang itu. Kita mau mudik menggunakan apa? Apa itu juga penting. Apakah menggunakan kendaraan pribadi? Tadi Pak Fadlun sudah menyampaikan kalau mau menggunakan kendaraan pribadi ini berdasarkan data yang ada, ini sudah keseluruhan itu setidak-tidaknya ya karena yang diperkirakan ke Jawa Tengah itu 32 juta, pasti ada yang memakai kereta, ada yang memakai bus, ada yang kendaraan pribadi, ada yang pakai motor. Nah ini diperhatikan kita akan menggunakan apa, pribadi atau kita mau
naik kendaraan umum dan lain sebagainya. Itu penunjang harus diperhatikan juga. Yang di samping penunjang itu tentu juga kondisi jalan. Kondisi infrastruktur jalan. Dan nanti nyambung dari Pak Fadlun tadi dihasilkan oleh Pak Fadlun, Jawa Tengah yang jalan provinsi yang punya sekitar 2.400 km, insya Allah 90% dalam kondisi bagus. Ya, berdasarkan data dari Bina Marga, jalan yang provinsi. Ada jalan yang memang itu menjadi tanggung jawab pusat yang melintas ke Jawa Tengah, juga ya jalan yang kabupaten, juga jalan desa. Ini tentu kalau secara keseluruhan kalau jalan di provinsi juga kondisi bagus, yang jalan nasional itu yang di Wonosobo juga kondisi bagus. Nah, tinggal nanti jalan-jalan yang lain. Nah, ini juga diperhatikan kita mau kemana itu nanti pasti akan bicara terkait dengan infrastruktur. Nah, maka mudik aman nyaman itu ya serangkaian kegiatan yang sudah memang direncanakan dengan matang dan nanti juga didukung oleh faktor-faktor eksternal yang menjadikan kita semua nyaman untuk melakukan mudik. Itu mudik nyaman dan aman menurut saya. Mudik aman, lebaran berkesan, ya Pak Richard ya. Oke Pak Richard, ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini kabinet telah memberikan bantuan program mudik gratis untuk warga ber-KTP Jawa Tengah yang berdomisili di Jabodetabek. Jabodetabek ya. Ini apa harapan Pak Richard nih dengan adanya program ini Pak? Ya tentu harapannya ini membantu ya. Jadi ini memang sudah menjadi program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, juga pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah, bantuan mudik yang memang ini dilakukan oleh atau disediakan oleh pemerintah provinsi. Jadi yang nanti akan diberangkatkan dari Taman Mini. Ya, ini sudah tahunan. Nah, di tahun ini jumlah bus yang disediakan untuk mudik gratis adalah sejumlah 197 bus. 197 bus ya. Ya, ini diharapkan bisa menampung sekitar 9.720 pemudik. Kemudian ada kereta api, ada 3 rangkaian yang disediakan sebanyak harapannya nanti ada 1.888 pemudik bisa tertampung. Sehingga kira-kira 11.000 pemudik yang orang Jawa Tengah mau yang di Jakarta, Jabodetabek mau mudik itu sudah ada fasilitas dari pemerintah. Nah, ini baru yang dari pemerintah, belum yang swasta atau asosiasi dan lain sebagainya. Nah, karena pemerintah sendiri ini harapannya bisa membantu masyarakat yang memang mudik ini karena dia yang bantuan dari pemerintah provinsi itu sudah ditetapkan sasarannya. Ada asisten rumah tangga, kemudian pedagang kecil atau pedagang asongan, buruh bangunan, pengemudi ojek online, penyandang disabilitas. Ini yang difasilitasi untuk memudik. Nah, ini memang sudah dibuka pendaftarannya dan saya kira Badan Penghubung sudah menyiapkan hal-hal yang terkait dengan mudik. Karena ini yang saya kira begitu Pak. Saya sangat berharap nanti ini digunakan sebaik mungkin fasilitas yang diberikan. Tentu tidak bisa ngangkut semuanya. Ini namanya bantuan. Ini ada yang diprioritaskan itu ya Pak? Ya, ada diprioritaskan. Yang tadi yang saya sebut ada 5 hal tadi, 5 kriteria tadi. Iya. Ini agar tepat sasaran gimana menurut Pak Richard nih supaya benar-benar tepat sasaran untuk yang mudik yang gratis itu loh? Komisi B kebetulan beberapa waktu yang lalu sudah koordinasi dengan Badan Penghubung yang mengurusi mudik ini. Ada klasifikasi, ada pendaftaran. Ada pendaftaran. Nah, di pendaftaran itu ada form, dia mengisi di apa? Apakah dia pembantu rumah tangga, apakah pedagang kecil, apa buruh pabrik atau pengemudi. Kalau mengisi di luar itu akan tertolak dengan sendirinya oleh sistem. Oh, gitu. Ya. Jadi sistem itu cuma memang kita mengklik itu di situ nggak ada pilihan lain gitu. Pilihan lain apa? Tapi cuma tadi rumah tangga atau pembantu, kemudian pedagang kecil, asongan, buruh bangunan, pengemudi online, penyandang disabilitas. Nah, kok yang diperhatikan di situ. Dan memang formnya juga hanya itu. Kita daftar online itu formnya memang hanya itu. Jadi nggak ada pilihan lain. Kalau ada pilihan lain kan mesti akan memilih yang lainnya gitu. Itu yang barangkali akan diisi oleh orang-orang yang bukan masuk kriteria. Ini yang masih tadi kita sampaikan.
mengantisipasi agar pemudik ini yang menggunakan fasilitas armada gratis yang disediakan itu bisa tepat sasaran. Tepat sasaran gitu ya. Gitu. Dan berKTP Jawa Tengah ya, Pak. Dan berKTP Jawa Tengah itu pasti. Iya. Oke, kita ke Pak Isnaini. Pak Isnaini, ini tanggapan Pak Isnaini tentang mudik gratis Pak yang berdomisili di Jabodetabek dan harapan Pak Isnaini apa nih? Ya, harapan saya gini, dengan adanya mudik tahun ini yang akan terjadi sebuah lonjakan yang sangat besar. Tentunya harapan seluruh warga masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa pulang kampung, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga di saat hari raya. Tentunya berkaitan dengan mudik, ini kan sangat membutuhkan sebuah transportasi yang tadi disampaikan, baik melalui darat, udara, laut, dan sebagainya. Ini tentunya transportasi untuk memberangkatkan ataupun memulangkan beberapa pemudik, ini kan tidak mungkin akan mencukupi, Mas. Iya. Yang kedua, masyarakat sendiri butuh mudik dengan aman dan nyaman yang tadi disampaikan. Nah, tentunya pemerintah ini sangat peduli dengan seluruh warga masyarakat agar apa yang menjadi harapan kita bisa pulang kampung, kita bisa bersilaturahmi di tengah-tengah keluarga ini bisa berjalan dengan aman, bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu pemerintah sudah luar biasa menyediakan transportasi gratis. Pemerintah sudah menyiapkan jalan ataupun pos-pos kesehatan dan lain sebagainya, bekerja sama dengan rumah sakit, bekerja sama dengan Polda, bekerja sama dengan swasta, bagaimana agar dalam sebuah perjalanan itu bisa sesuai dengan harapan, bisa mudik dengan aman, dengan lancar. Iya, gitu ya. Pak Isnaini, ini kan selain mudik kan juga banyak orang juga tentunya ini berwisata ya, Pak Isnaini ya. Nah, apalagi di Jawa Tengah memiliki berbagai macam potensi pariwisata, baik wisata alam, budaya maupun religi yang dapat dikunjungi para pemudik untuk mewujudkan lebaran yang berkesan. Nah, menurut Pak Isnaini bagaimana langkah yang efektif untuk mengoptimalkan kunjungan wisatawan saat mudik di Jawa Tengah, Pak? Iya. Biar mendukung UMKM juga ya. Iya. Terima kasih, Mas. Iya. Tentunya tadi kita bahas bersama-sama. Kalau bisa dan kita usahakan bahwa warga Wonosobo yang pulang kampung ataupun yang bertempat tinggal di Wonosobo beserta keluarga ini diusahakan untuk berwisata di Wonosobo. Ya, betul. Warga Temanggung untuk berwisata di Temanggung, Purworejo di Purworejo dan lain sebagainya. Yang pertama untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas. Yang kedua agar perputaran dalam sektor ekonomi ini betul-betul terjadi, Mas. Permasalahannya apa? Berkaitan dengan situasi Lebaran hari ini, memang Mas Richard menyampaikan ini tradisinya kayak sudah mulai bergeser ataupun berubah. Yang kemarin menghabiskan waktu untuk silaturahmi, tetapi untuk lebaran-lebaran saat ini ketika sudah bertemu berkumpul dengan keluarga, mengajak bareng-bareng biasanya ke wisata-wisata terdekat. Menghibur diri. Nah, untuk menghibur diri, untuk berhappy ria ya. Bersama keluarga. Oleh karena itu tentunya sektor pariwisata pun harus mempersiapkan segala sesuatu, baik pelayanan, baik kesiapan dalam wisata tersebut ini betul-betul harus dimaksimalkan. Jangan sampai ketika wisatawan ini berusaha berhappy ria tadi, ini justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi untuk sektor pariwisata, pelaku-pelaku wisata ini harus betul-betul mempersiapkan diri dengan adanya situasi hari raya yang mungkin di sektor pariwisata akan membludak pengunjung, baik
dari lokal maupun dari luar. Iya. Matur nuwun. Begitu ya Pak Isnani ya, luar biasa banget ya. Semoga perekonomian di Jawa Tengah juga semakin menggeliat dengan adanya pemudik yang mau berwisata ya Pak ya. Iya, Oke, kita ke Pak Richard. Pak Richard, ini menurut Pak Richard bagaimana langkah yang efektif untuk mengoptimalkan kunjungan wisatawan saat mudik Pak Richard? Dan ini kan juga masih dibilang masih ini ya Pak Richard ya, harus mematuhi protokol kesehatan juga ya Pak Richard. Saya kira untuk mengoptimalkan jumlah wisata yang ya begitu ya Sobat ya, Citra. untuk mengoptimalkan wisata, jadi ada pergeseran menurut saya, ada pergeseran budaya di kita. Kalau dulu Lebaran itu identik dengan silaturahim ke keluarga, tapi belakangan ini mungkin ini zaman ya, ini berkunjung ke wisata. Nah ini yang saya kira pertama, tempat-tempat wisata harus mempersiapkan diri, termasuk adalah soal keselamatan. Keselamatan itu ya keselamatan, misalnya fasilitas-fasilitas yang menuju ke wisata. Kalau misal sekarang ini di Wonosobo ini agak mendung ini, karena nanti lebaran hujan terus berarti sejauh mana infrastrukturnya. Gitu. Yang kedua, kalau itu berupa wahana, ya dipastikan bahwa semua wahana yang tersedia itu dalam kondisi aman. Misalnya kolam renang ya atau apa gitu, wahana-wahana mainan itu wahana-wahana dipastikan dalam kondisi aman. Yang ketiga, ya harus sesuai dengan kapasitasnya. Nah, misalnya ini saya kira harus tegas ini, misalnya kapasitas pengunjung itu 1.000 maksimal. Ya udah itu aja 1.000, jangan dipaksa karena mumpung rame kemudian masukkan yang penting masuk semua, ini jangan dipaksa itu. Nah, kemudian yang keempat saya kira koordinasi dengan semua pihak. Saya kira menjadi penting. Nah, yang berikutnya yang enggak penting juga adalah soal informasi. Nah, jumlah informasi ini kan biasanya orang akan mengunjungi tempat wisata itu tempat wisata yang memang sudah familiar di telinganya, yang sudah banyak cerita. Oh Dieng ya, Dieng itu ramai banget, bagus banget. Pasti orang akan berbondong-bondong ke Dieng. Nah saya kira informasi ini menjadi penting, berbagi informasi. Jangan diinformasikan kepada tempat-tempat termasuk ini Citra FM kita harapkan memberikan informasi destinasi wisata yang ada di Wonosobo, baik yang memang sudah punya nama atau yang belum atau baru-baru muncul. Ini juga bisa itu juga diinformasikan ke khalayak sehingga banyak pilihan nanti yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan yang akan memanfaatkan liburan di hari raya. Begitu ya Sobat Citra. Oke, nanti kita balik lagi, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget, masih kita bersama DPRD Jawa Tengah ya Sobat Citra. Mudik aman, lebaran berkesan, tetap stay tune.